Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo sahabat Uterus, balik lagi nih sama kita berdua. Aku Najwa. Dan aku Gislen. Kira-kira di episode kali ini kita bahas apa nih, Nau? Nah, jadi di episode kali ini kita mau bahas seputar organ reproduksi pada wanita. Wih, menarik banget nih. Tapi masa cuma kita berdua sih, Nau? Nah, untungnya kita udah undang beberapa teman-teman untuk kita ajak diskusi bareng tentang organ reproduksi pada wanita kali ini nih. Wow. Nah, langsung aja gak sih kita sambut peserta pertama kita, yaitu Cika. Oke, thank you guys. Halo semuanya, kenalin aku Cika dan hari ini aku juga membawa teman-teman aku nih di sini. Aku Shaina. Hai, aku Almira. Halo semuanya, nama aku Nabila Nitita Lituhayu, biasa dipanggil Nabila. Nah, udah pada lengkap nih, langsung aja kita jawabin pertanyaan dari sahabat-sahabat Uterus. Nah, dimulai dari pertanyaan pertama nih. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih hubungan jadwal menstruasi yang terganggu dengan kondisi ovarium? Jadi, untuk penyebab atau faktor tidak teraturnya jadwal menstruasi pada wanita itu ada banyak. Ada yang karena stres, konsumsi obat-obatan secara berlebihan, ada yang karena penurunan atau kenaikan berat badan yang sangat ekstrim, endometriosis, perimenopause, dan lain sebagainya. Namun ada salah satu gangguan pada ovarium yang menyebabkan penderitanya itu mengalami tidak teraturnya jadwal menstruasi, yaitu sindrom ovarium polikistik atau nama lainnya PCOS. Jadi PCOS itu adalah gangguan pada hormon wanita saat usianya tuh masih subur. Jadi gangguan ini bisa ditandai dengan seringnya gangguan menstruasi dan kadar hormon maskulin atau hormon androgennya itu berlebihan. Dan juga ada yang namanya tadi perimenopause. Jadi perimenopause itu adalah periode yang akan dialami oleh seluruh wanita pada masa menopausnya. Jadi masa menopause ini tuh adalah siklus berhentinya menstruasi yang dialami seluruh wanita pada usia 45 sampai 55 tahun. Jadi pada masa menopause ini tuh bisa, jadi seorang wanita bisa dibilang lagi masa menopause itu ketika mereka tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan secara berturut-turut. Yang tadi juga ada endometriosis. Jadi endometriosis itu adalah tumbuhnya endometrium di luar dinding rahim. Endometrium itu adalah lapisan terdalam pada rahim dan tempatnya ovum yang sudah tempat menempelnya ovum yang sudah dibuahi. Jadi pada kondisi endometriosis ini tuh endometrium bisa tumbuh di ovarium, bisa tumbuh di lapisan dalam perut, bahkan kedatangan tamu secara rutin, apalagi kalau bukan menstruasi atau datang bulan. Tapi, tamu bulanan wanita yang normal, kapan dan bagaimana sih? Simak jawabannya dalam video kali ini. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan untuk mempersiapkan kehamilan. Menstruasi juga dikenal dengan istilah datang bulan, mens, atau haid. Siklus menstruasi adalah waktu dari hari pertama menstruasi sampai hari pertama menstruasi berikutnya. Siklus setiap orang sedikit berbeda, tetapi prosesnya sama. Jalannya siklus ini diatur oleh dua hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron, serta dua hormon lainnya, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Siklus menstruasi melewati 4 fase penting yang secara normal berlangsung antara 21 hingga 35 hari dan paling sering di 28 hari. Singkatnya, setelah menstruasi terjadi, hormon estrogen meningkat dan menyebabkan penebalan dinding untuk mempersiapkan tempat pertumbuhan janin. Di saat yang bersamaan, FSH mendorong pertumbuhan folikel atau bakal sel telur untuk bertumbuh. Setelah sel telur sudah matang, terjadi peningkatan kadar LH yang membuat ovarium mengeluarkan sel telur yang sudah matang untuk berjalan ke tuba falopi. Di tuba falopi inilah, sel telur berharap akan bertemu dengan sel sperma untuk dibuahi. Jika terjadi pembuahan, maka bakal janin akan berjalan dan melekat ke dinding rahim yang sudah menjadi lebih kuat oleh hormon progesteron. Namun, jika tidak, maka sel telur hanya akan berjalan sendiri ke rahim.
Tanpa adanya kehamilan, kadar estrogen dan progesteron akan menurun, sehingga dinding rahim meluruh dan terjadinya menstruasi, dan siklus dimulai kembali. Secara normal, fase pendarahan atau menstruasi ini umumnya berlangsung selama 5 hari. Tapi, kalian tidak perlu khawatir jika fase menstruasi kalian lebih singkat atau lebih panjang dari 5 hari, karena durasi 3 hingga 7 hari masih dianggap normal. Namun, jika setelah 8 hari menstruasi tidak berhenti, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Oh gitu ya Cik. Wah, informasinya bermanfaat banget nih buat para sahabat-sahabat uterus. Langsung aja kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih yang akan terjadi pada ovum bila ada lebih dari 1 sel sperma yang membuahinya? Nah, jika ovum dibuahi lebih dari 1 sperma, maka akan muncul kembar identik, di mana sel telur akan membelah 2 yang masing-masing akan berkembang dan menjadi zigot tersendiri, dan seterusnya bakal menjadi 2 janin kembar. 3. Nah, tadi kan kita udah bahas nih apa yang terjadi kalau ovum dibuahi oleh lebih dari 1 sperma. Kira-kira kalian tahu nggak sih gimana sperma bisa tahu di mana letak sel telur? Jadi, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih sperma bisa tahu lokasi di mana sel telur berada? Itu tuh karena adanya kontraksi lembut pada rahim wanita yang menyebabkan si sperma ini bisa mencapai sel telur di dalam saluran reproduksi wanita. Lalu si sperma ini melakukan perjalanan sepanjang 18 cm dari leher rahim ke tuba falopi. Tuba falopi itu adalah tempat di mana sel telur berada. Cek kepada para sperma. Saat ini kalian berada di epididymis, yaitu tempat penyimpanan sperma sementara. Saat pintu depan kalian terbuka, maka telah dimulai perlombaan untuk menentukan siapa sperma terkuat yang dapat membuahi sel telur yang berada di rahim wanita. Dalam hitungan ketiga, pintu akan terbuka. 1, 2, 3. Sekarang kalian sudah ada di vesikula seminalis. Sebelum kalian lanjut, aku sebagai vesikula seminalis bakal ngelapisin kalian dengan cairan yang bakal ngebantu perjalanan kalian menuju rahim. Oke, sekarang kalian udah bisa lanjut. Oi, kandung kemih. Sperma udah mulai jalan ke sini. Oke, aku bakal nutup lubang bagian bawah ya, supaya air kencing gak ikutan keluar bareng sperma. Halo, what's up bro? Sekarang kalian udah sampai kelenjar prostat. Sebelum kalian lanjut, sama kayak vesikula seminalis, aku sebagai kelenjar prostat mau kasih sesuatu buat kalian, supaya perjalanan kalian lancar. Kalian sekarang udah bisa lanjut. Semoga selamat sampai tujuan ya. Pasukan basa, pasukan lendir. Sebentar lagi sperma mau lewat. Bersihin saluran uretra supaya gak ada sisa-sisa air kencing. Kenapa harus dibersihin, bos? Supaya sifat asam pada air kencing tidak merusak sperma. Paham? Siap, bos. Halo sperma sekalian, aku udah ngirim cairan basah dan cairan lendir untuk ngamanin jalur uretra dari sisa air kencing. Kalian sekarang udah bisa lanjut. Oke, makasih. Ada cahaya, mungkin itu jalan keluarnya. Wah, keren banget ya. Ternyata kontraksi lembut pada rahim itu yang menyebabkan sel sperma dapat bertemu dengan sel telur. Wow. Nah, kalau misalnya tadi kita udah bahas gimana caranya sel sperma bisa ketemu sama sel telur, sekarang aku
penasaran deh, kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhin untuk sel sperma bisa sampai ke sel telur? Umumnya sperma ini dapat berenang dengan kecepatan 2,5 cm tiap 15 menit. Dan sebagian sperma dapat menghabiskan waktu setengah hari untuk mencapai tujuan. Waktu paling cepat sperma mencapai sel telur adalah 45 menit. Nah, diingat ya teman-teman, biasanya sperma mencapai ke ovum sekitar 45 menit. Selanjutnya pertanyaannya rada panjang nih teman-teman, yaitu apa yang terjadi setelah peristiwa fertilisasi peleburan ovum dan spermatozoa? Nah, kalian ini aku tahu nih guys. Apa tuh, Nau? Jadi yang terjadi setelah proses fertilisasi adalah zigot. Nah, nanti sekitar setelah 1 minggu sel sperma membuahi sel telur, jadi zigot ini akan berpindah ke dalam rahim. Wow. Dan perkembangan sel pada zigot ini disebut dengan blastokista. Nantinya blastokista ini akan menempel pada rahim. Nah, peristiwa ini juga dikenal dengan istilah implantasi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya 1 yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Oh ya guys, aku mau nanya deh, kira-kira kalau bayi di dalam perut bergerak berlebihan itu dapat memutus tali pusar gak sih? Nah, biasanya tali pusar itu bisa putus karena plasenta atau ari-ari bayi itu belum sepenuhnya terlepas dari dinding rahim atau jika kabelnya tipis gitu. Nah, jadi itu dia pembahasan seputar organ reproduksi pada wanita. Nah, makasih banget nih buat teman-teman semua yang udah mau diskusi bareng kita berdua hari ini. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian semua di luar sana ya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!